Orang tua murid SMA 72 minta perketat sekolah. Rutan Depok gelar program kuliah gratis untuk narapidana. Prabowo minta Komisi Reformasi Polri lapor setiap 3 bulan. Presiden terima surat kepercayaan 12 duta besar LBBP untuk RI. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Menyapa Indonesia Petang. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, TNI Angkatan Darat bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bergerak membersihkan gulma air dan sampah perairan dengan menggunakan 2 ekskavator long ponton dan 4 ekskavator standar ponton. Pembersihan ini dilakukan secara kontinu setiap tahunnya sebagai wujud kepedulian dan pengabdian untuk mengembalikan kehidupan danau. Danau bukan sekedar bentang alam yang memancarkan ketenangan, tetapi sumber kehidupan yang menjaga keseimbangan ekosistem dan menghidupi masyarakat di sekitarnya. Begitu pula Danau Rawa Pening yang terbentang di antara Ambarawa dan Salatiga, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektar, danau ini telah lama menjadi tumpuan hidup warga sekaligus potensi wisata alam. Namun keindahan itu terancam oleh penyebaran eceng gondok yang menutupi permukaan danau yang setiap tahunnya terus menyebar. Sejak tahun 2020, TNI Angkatan Darat bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bergerak membersihkan gulma air dan sampah perairan dengan menggunakan 2 ekskavator long ponton dan 4 ekskavator standar ponton. Pembersihan ini dilakukan secara kontinu setiap tahunnya sebagai wujud kepedulian dan pengabdian untuk mengembalikan kehidupan danau. Luas awal area yang tercemar enceng gondok seluas 165 hektar pada 25 November 2024. TNI AD pun mempunyai progres tahap pembersihan. Tahap pertama, 550 hektar yang dikerjakan dari tanggal 3 September sampai dengan 31 Desember. Tahap kedua, 450 hektar yang dikerjakan dari 29 Juli hingga 25 Desember. Tahap ketiga, 200 hektar yang dikerjakan dari tanggal 11 Februari hingga 9 Agustus. Tahap keempat, 130 hektar yang dikerjakan dari tanggal 5 April hingga 1 Oktober. Tahap kelima, 263,5 hektar yang dikerjakan dari 14 Mei hingga 20 Desember. TNI AD menurunkan jenis alat pembersih yang digunakan seperti XK standar ponton, XK long ponton, XK amfibir, perahu, dan jumlah alat pembersih yang digunakan 1 hektar HR2 long 4 standar. Saat ini hasilnya sangat signifikan. Tinggal nanti ke depan perlu dilanjut lagi, insya Allah ya, dilanjut lagi supaya pasca pelaksanaan ini tidak selesai begitu saja. Meski belum selesai sepenuhnya, harapan telah tumbuh dengan semangat kebersamaan, dukungan masyarakat, dan pengabdian tulus prajurit TNI AD. Rawa Pening perlahan kembali menjadi kebanggaan dan sumber kehidupan yang lestari. Danau yang kembali bersih menjadi bukti sederhana bahwa bersama masyarakat, setiap pengabdian akan melahirkan kehidupan yang tak ternilai. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Dasko menjenguk para korban ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai kejadian tersebut, Dasko berpesan agar pihak sekolah dapat menerapkan azas kehati-hatian dan mengawasi penggunaan gadget para murid. Wakil Ketua DPR RI Dasko menjenguk korban ledakan bom SMA Negeri 72 Jakarta didampingi oleh utusan khusus Presiden Raffi Ahmad dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Usai meninjau para korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, Dasko menyampaikan rasa prihatin dan menaruh keprihatinan penuh terhadap para korban, serta berharap para murid yang juga menjadi korban ledakan dapat segera pulih seperti sedia kala.
Dasko mengungkapkan dari 60 korban, 4 diantaranya harus dilakukan operasi lantaran mengalami luka parah di bagian kepala dan rahang. Ia pun meminta pihak berwajib dapat segera mengusut tuntas penyebab dari ledakan bom tersebut. Ya, yang pertama-tama kami sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini. Kami tadi sudah melihat para korban, baik yang ringan maupun yang sedang dioperasi. Yang dioperasi ada 4, yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20, kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Demikian. Bang, apakah sudah berdiskusi? Biar nanti kalau soal itu pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Tadi memang sudah ada beberapa guru, namun kami biar pihak yang berwenang yang akan kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang terjadi. Demikian. Kalau yang dioperasi itu karena luka-lukanya cukup parah, ada yang di rahang, ada yang di kepala, dan ada yang di muka. Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian lebih menerapkan asas kehati-hatian, terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya, itu antara lain mungkin tadi karena pengaruh dari yang dilihat di media-media sosial tadi. Demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai hal-hal penyebabnya biar pihak yang berwenang nanti yang akan menjelaskan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca ledakan terjadi di dalam masjid di halaman lingkungan sekolah SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Orang tua murid meminta kepada pihak sekolah SMA Negeri 72 untuk memperketat bagi yang ingin keluar masuk sekolah dan mengecek barang bawaannya. Kenapa sih? Ledakan tadi bunyinya gede banget. Ledakan terjadi mengejutkan warga di Jalan Prihatin RT 7 RW 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang kemarin. Akibat kejadian ini sebanyak 54 murid dan guru jadi korban ledakan dan mengalami luka-luka. Sabtu pagi nampak sejumlah petugas TNI Polri berjaga di gerbang sekolah SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Retno Arianti, salah satu orang tua murid, mendengar ledakan mengira dari pecah ban yang kerap terjadi. Di sisi itu, para siswa berhamburan keluar dengan menggotong rekannya dengan tandu dalam keadaan luka bakar. Bahkan sebagian korban lain juga mengalami luka-luka bagian tubuhnya. Salah satu anak Retno Arianti kini selamat dari peristiwa tersebut lantaran sedang tidak masuk sekolah mengikuti pembelajaran. Para temannya pun meminta pertolongan kepada Retno untuk bersinggah sementara waktu di rumahnya. Saya pikir itu adalah ledakan dari pecah ban di truk di jalan raya di kayak Yosudarso itu seringkali seperti itu. Nah, itu suaranya seperti itu. Jadi saya pikir ledakan ban. Nah, itu saya dengarnya sih ngehnya hanya sekali. Lalu sekitar kira-kira 3 menit dari saya dengar ledakan itu, saya pulang. Arah kebetulan rumah saya adalah lurusan SMA 72 itu. Dekat ya. Saya di Jalan Prihatin. Lalu saya lihat anak-anak yang perempuan, siswi yang kebanyakan perempuan, itu di jalanan sudah membuat 2 baris seperti memberi kiri kanan memberi jalan. Kan saya nggak tahu, saya teriak, kenapa, ada apa? Ada kebakaran tante di dalam 72. Terus ada ledakan, kemungkinan gas dari kantin katanya gitu. Lalu terus nggak lama ada tandu bopong anak laki-laki itu ada 3. Pertama 1 dulu, terus saya lihat lagi ada 2 lagi, ada ketiga. Saya hancur kayak hati-hati mikir itu salah satu respon saya ketika kebetulan anak saya sekolah di 72. Laki apa perempuan? Perempuan. Kebetulan saat itu dia nggak masuk kelas 3. Kelas 3 juga ya. Karena dia tidak masuk, kurang sehat. Terus saya pikir, ini kenapa depan lihat anak
dibopong seperti itu dengan luka-luka seperti itu, ada yang kena mukanya, badannya, tangannya, kakinya, ada yang hanya celana pendek, telanjang dada, celana pendek. Terus lalu yang kedua masih dengan seragam tapi compang-camping, hancur kayaknya saya lihatnya gitu. Saya sedih, saya teriak, kenapa, ada apa? Ada kan tante di dalam gitu kan. Saya nggak tahu, saya langsung pulang, saya parkir motor saya masuk ke rumah saya bilang, anak saya panggil-panggil, itu kamu lihat di sekolah itu ada korban ledakan apa nggak tahu apa gitu. Terus siapa? Nggak tahu, kamu lihat. Anak saya langsung ke sana. Saya cari tahu temennya, akhirnya ada beberapa temennya kelasnya. Gue boleh nggak ke tempat lu? Boleh, sama tempat gue aja, tempat gue. Akhirnya ada beberapa anak di rumah saya. Gitu ya? Iya, dengan kondisi yang satu anak laki-laki didampingi temennya, dipegang, ayo dia gemeter. Saya juga sedih banget lihatnya kayak gitu kan. Saya merasakan itu, aduh, ini udah hati saya udah di situ, karena kan anak saya sekolah di situ, dan sebagai seorang ibu melihat seperti itu, orang tuanya kan tahunya mereka sekolah, tiba-tiba dengar berita kayak gitu, hancur rasanya gitu. Terus yang ibu tahu pada saat itu belum sempat mereka dibawa ke rumah sakit ya? Dilarikan, ada yang ke BK, lalu ada yang ke sana, saya nggak tahu, atau mereka muter. Kan BK di belakang sini Pak, di belakang SMA 72 persis itu ada balai kesehatan. Berharap agar kejadian pertama kalinya di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta tak terulang kembali, orang tua murid meminta kepada pihak sekolah untuk diperketat bagi yang ingin keluar masuk sekolah tersebut dan mengecek barang bawaannya. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sebanyak 29 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit. 14 orang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, selanjutnya di RS Yarsi sebanyak 14 orang, dan di RS Pertamina Jaya ada 1 orang. Dari 14 yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih terdapat 2 orang yang masih dirawat di ICU. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mengunjungi para siswa korban ledakan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri mengungkap jika masih ada 29 korban ledakan dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ke-29 tersebut berada di 3 rumah sakit yang berbeda. 14 orang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 14 dirawat di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 orang dirawat di RS Pertamina Jaya. Dari 14 yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, terdapat 12 yang dirawat inap dan 2 orang yang masih dirawat di ICU. Jadi alhamdulillah dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan 1 lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96, dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Secara umum kondisi korban sudah 12 orang yang saat ini dirawat di rawat inap, sementara 2 masih dirawat di ICU karena memang perlu ada penanganan khusus. Jadi kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Bukan juga nanti di sekolah pun kita juga akan mempersiapkan. Kapolri juga membuat posko trauma healing untuk memberikan pelayanan bagi siswa bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Theo Fandi, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, penyidik melibatkan Densus 88, Puslap 4 Mabes Polri, dan Polres Jakarta Utara untuk menelusuri dugaan adanya jaringan di balik peristiwa tersebut. Polisi mengungkap terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta adalah salah satu siswa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan satuan dari Densus 88 anti teror tengah mendalami keterlibatan pelaku dengan kelompok teror. Budi menyebut pendalaman itu dilakukan seiring pengungkapan motif pelaku melakukan peledakan tersebut. Kami ulangi, pihak Densus 88 menganalisa terkait tentang apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya, termasuk bagaimana motif. Itu adalah kewenangan dari Densus. Makanya kami sampaikan, kami berharap rekan-rekan juga bersabar. Dalam waktu dekat Bapak Kapolda akan melaksanakan rilis secara paripurna, secara lengkap dari seluruh satuan kerja yang kami sampaikan tadi. Sebelumnya, dalam tempat kejadian perkara ditemukan senjata mainan yang bertuliskan tulisan yang diduga sebagai motif dari si pelaku untuk melakukan peristiwa tersebut. Dari Jakarta Selatan, Gunawan Sumaryono melaporkan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melapor kepada Presiden Prabowo Subianto soal ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komjen Dedi mengatakan ledakan tengah masih didalami oleh Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komjen Dedi mengatakan ledakan tengah didalami oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Pihak kepolisian masih mendalami ledakan tersebut. Sudah ditangani sama Polda Metro, sama Densus, sama Kabareskrim. Apa itu, Pak? Indikasinya seperti apa ya, Pak? Sedang didalami dulu, Mas. Nanti akan disampaikan hasilnya. Permisi, Mas. Ya. Maaf, Mas. Belum masih dalami dulu ya. Sudah dalami dulu. Polda Metro, sama Bareskrim, sama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sebelumnya mendatangi RS Islam Cempaka Putih yang menjadi salah satu lokasi perawatan korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia mengatakan ada 54 korban. Dia belum menjelaskan detail penyebab ledakan. Dia hanya mengatakan korban mengalami luka ringan dan sedang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus, melakukan tinjauan langsung ke SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta, usai terjadinya ledakan. Dari hasil tinjauan tersebut, dirinya mengatakan bahwa ledakan terjadi 2 kali. Usai terjadinya ledakan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus, melakukan tinjauan langsung ke SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Lodewijk mengatakan ledakan yang terjadi pada Jumat siang tersebut terdengar sebanyak 2 kali. Namun saat ditanya perihal penemuan 2 senjata api, dirinya menegaskan bahwa senjata itu merupakan mainan. Ia meminta kepada sebuah pihak menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman terkait ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Di dalam yang jelas pada jam 12.15 tadi di masjid atau musolanya SMA 72 ya Kodaeral ini telah terjadi ledakan ya, telah diledakan, dan ledakan itu ada 2 kali ya. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musola atau masjid ya. Kemudian fakta yang lain ada korban ya, ada korban yang terjadi itu 20 orang ya. 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah. Ada temuan bahan peledak, Pak, atau senjata, Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran ya. Setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, Pak? Ya, bom molotov di lokasi. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet.
Bang, informasi awal yang Bang dapatkan, senjata yang tergeletak di samping seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Bang dapat? Itu kita belum tahu. Ada yang meninggal? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal. Ya, apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana, Pak? Oh, jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kita tunggu aja ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Seorang pelajar yang menjadi salah satu korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menuturkan jika ledakan terjadi saat tengah melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ledakan terjadi ketika para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah yang diberikan oleh khatib. Nur Azam Adinata, seorang pelajar yang menjadi korban ledakan di SMA 72 Jakarta, harus dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ledakan hebat itu mengakibatkan Azam mengalami luka-luka pada bagian kepala dan lengan. Azam menuturkan, jika ledakan terjadi saat para jemaah tengah melaksanakan sholat masjid di dalam masjid yang ada di area sekolah. Saat tengah kusuk mendengarkan khutbah Jumat, tiba-tiba terjadi ledakan hebat yang membuat para jemaah panik dan terkapar. Setahu saya itu belum sholat Jumat, lagi khutbah, itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asap. Terus kita langsung lari keluar. Ini berarti belum dimulai sholat Jumat? Berarti? Belum, itu baru selesai doa. Baru selesai doa? Iya. Nah itu ledakannya dari mana deh? Itu kurang tahu. Kurang tahu. Terus berapa orang yang dibawa ke sini? Banyak sih, kurang tahu tepatnya berapa, tapi banyak. Saya masuknya paling belakang, tapi nggak terlalu belakang, tengah ke belakang. Kemungkinan enggak sih, kayaknya di sisi kanan saya. Di sisi kanan, berarti ledakannya di dalam masjid ya berarti? Mungkin dalam masjid. Selain di Rumah Sakit Islam Jakarta, para korban ledakan juga dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Digital resmi meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di Kota Medan. Fasilitas ini menjadi ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera yang berfokus pada pengembangan teknologi pertanian dan pangan. Kementerian Komunikasi dan Digital meresmikan Garuda Spark Innovation Hub di Kota Medan. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan melalui teknologi dan memperluas ekosistem startup keluar Pulau Jawa. Garuda Spark Medan melengkapi 2 hub serupa yang sebelumnya beroperasi di Jakarta dan Bandung. Melalui kehadirannya di Medan, pemerintah menargetkan lahirnya inovasi-inovasi baru dari daerah, khususnya di sektor teknologi pertanian dan pangan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan, Garuda Spark Innovation Hub dirancang sebagai wadah kolaborasi antara startup, industri, akademisi, dan investor untuk membangun solusi digital yang menjawab tantangan pangan nasional. Mutia menegaskan, Medan memiliki daya saing digital dan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Medan yang dulu adalah kota perdagangan, kita juga harapkan menjadi kota perdagangan ide dan juga inovasi. Medan tidak hanya kota industri, tapi tumbuh menjadi kota teknologi. Ya, di slide pertama kita ingin sampaikan mungkin semangat kita yang paling utama bersumber dari Bapak Presiden yang kemarin di Forum Apec juga menyampaikan betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi kita untuk kecerdasan artifisial, dan juga beliau juga secara khusus membahas mengenai penggunaan kecerdasan artifisial di bidang pertanian. Ada 4 elemen utama pembangunan nasional: pangan, energi, air, dan digitalisasi menjadi pilar utama kedaulatan Indonesia di masa depan. Dan karena itu tadi sekali lagi kita pilihkan ketahanan pangan yang bisa menjadi fokus utama untuk Garuda Spark Innovation Hub di Kota Medan.
Menurut survei Digital Competitiveness Index 2025, Medan menempati posisi ke-7 sebagai kota dengan daya saing digital tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Medan sebagai lokasi ideal untuk memperluas jejaring inovasi digital lintas sektor, sekaligus memperkuat kolaborasi antara talenta muda dan pelaku industri teknologi. Garuda Spark Innovation Hub menjadi bagian dari upaya Kemfomdigi membangun ekosistem inovasi digital nasional yang inklusif. Melalui hub ini, pemerintah menyediakan ruang agar talenta muda daerah dapat mengembangkan ide, menguji produk, dan berjejaring langsung dengan industri maupun investor. Program ini juga mendukung agenda Indonesia Digital 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan berbasis inovasi, kemandirian teknologi, dan pemanfaatan kesempatan digital di seluruh wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penyergapan pengedar 10 kg sabu di Asahan. Pemirsa, informasi lengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Petang. Informasi kami lanjutkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 10 kg sabu yang dilakukan dua pria di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Untuk meringkus pelaku, polisi harus menghentikan mobil yang digunakan pelaku secara paksa. Video penangkapan dua tersangka diduga kurir narkoba ini direkam oleh anggota kepolisian. Petugas terpaksa menghentikan mobil yang mengangkut 10 kg sabu yang diduga kuat akan dikirim ke kota Medan. Dua penumpang mobil masing-masing berinisial ZK dan IP sempat menolak membuka pintu mobil sebelum pada akhirnya menyerah. Dari dalam mobil, petugas berhasil menemukan 10 kg sabu yang dibawa dua pelaku yang disimpan di bagian belakang mobil menggunakan satu tas besar. Kuat dugaan barang haram tersebut berasal dari Malaysia dan rencananya akan dibawa ke kota Medan untuk kemudian diedarkan. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak pada Jumat sore mengungkapkan, dalam kasus 10 kg sabu ini terdapat satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui sedang dalam pengejaran pihaknya. Pelaku yang sedang diburu berperan sebagai pengendali dua pelaku yang ditangkap dan yang menentukan kemana nantinya narkoba akan diantarkan. Polisi juga masih mendalami keterangan kedua pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam jaringan mereka. Berhasil mengungkap kasus 10 kg sabu dengan dua tersangka ZK dan IP dan satu DPO AW yang mengendalikan tersangka tersebut di dalam hal penerimaan barang dan nanti akan mengantarkannya ke Medan. Namun demikian, untuk pengendali dari luar masuk ke dalam, ini merupakan jaringan internasional yang sumber barangnya ada dari Malaysia sehingga dibawa sampai ke Indonesia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antodi bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal dan Hasim Joyo Hadikusumo menjadi utusan Presiden dalam acara KTT Perubahan Iklim Balem, Brazil. Dalam forum tersebut, Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan bila Indonesia akan terus berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam upaya global menangani perubahan iklim bersama sejumlah negara lainnya. Dari pemerintah Republik Indonesia dan juga dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen Indonesia terhadap, sekali lagi terhadap perjanjian Paris tahun 2015 dan juga beberapa perjanjian yang antara lain yang dari COP28. Dan hari ini saya atas nama Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam Tropical Forest Forever Facility. Ini suatu dana yang didirikan Brazil, Indonesia, dan berbagai negara lainnya, termasuk Democratic Republic of Congo. Ini dana investasi untuk mencegah dan untuk merestorasi atau memulihkan kembali hutan rusak ya di daerah tropis, hutan terdegradasi. Dan kami sudah sampaikan komitmen. Presiden Lula dari Brazil sangat-sangat senang
juga sejumlah kepala negara juga sangat senang, termasuk Presiden Macron dan presiden-presiden Perdana Menteri lainnya. So ini yang saya mau sampaikan hari ini. Indonesia akan nanti ikut serta dalam inisiatif baru yang diprakarsa oleh Brazil. Selanjutnya saya silakan ke Pak Menteri Kehutanan. Panik dulu, Panik. Tunggu, Pak Sip, kalau soal angka tadi berapa Pak Sip? Kalau soal angka yang tadi untuk soal TFCC itu? Yang mau didirikan itu satu fasilitas 125 miliar dolar. Ya. Brazil komit 1 miliar dolar, Indonesia komit 1 miliar dolar, Norway, negara kaya dan maju, komit 3 miliar dolar selama 10 tahun. Terus ada negara-negara lain yang komit tapi angkanya jauh lebih kecil. Ya, jauh lebih kecil. Prancis komit, mereka sudah store 400 juta euro dan mereka komit untuk tambah 500 juta euro lagi sampai tahun 2030. Saya kira dari Prancis sangat bagus. Sementara itu, Raja Juli Antoni menyampaikan bila kini Indonesia telah membuat satuan tugas khusus percepatan pengakuan hutan adat pada Maret 2025. Satgas tersebut dibentuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 1,4 juta hektar menjadi hutan adat baru selama periode 2025-2029. Pidato Pak Hasim Joyohadikusumo sebagai utusan khusus bidang perubahan iklim dan energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama untuk bersama-sama secara multilateral untuk melindungi bumi kita. Pertama, komitmennya Indonesia tetap percaya dengan Paris Agreement dan norma-norma yang lain ya, untuk terus bergerak secara bersama-sama secara multilateral. Yang kedua, Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF ya, Tropical Forest Forever Facility, tetapi juga Indonesia siap chip in ya untuk membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brazil. Ini juga menunjukkan bahwa sebagai negara berkembang dan sekaligus negara yang memiliki hutan tropis terbesar, kita bicara kepada negara-negara maju dan kepada seluruh belahan dunia lainnya bahwa kita tidak hanya memiliki hutan tapi juga secara aktif ya terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita. Dan yang ketiga, Pak Presiden juga menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil ya, yaitu memberikan hak ya, kepada seluas 1,4 juta nanti kepada masyarakat hukum adat selama 4 tahun ini. Jadi ini juga satu hal yang sangat dikagumi, mendapatkan tepuk tangan dari dunia internasional bahwa kita memiliki kepercayaan kepada masyarakat lokal ya, lokal communities, masyarakat adat untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan serta masyarakat lokal ya, melalui skema hutan adat ini. Satu lagi Bang, terkait pernyataan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu terkait zero emission di 2060. Bagaimana kontribusi serta peran Kementerian Kehutanan Bang dalam mengimplementasikan target dari Pak Presiden? Ya tentu sektor kehutanan menjadi sektor yang sangat penting dalam kerangka perubahan iklim tersebut. Dan oleh karena itu kami dengan teman-teman akan terus bekerja sama ya untuk dengan masyarakat lokal, dengan NGOs ya mengubah dan mengatur forest governance ya tata kelola kehutanan kita agar benar-benar dapat comply ya dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Melalui dukungan internasional, Indonesia berharap tata kelola hutan yang berbasis masyarakat dapat memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan yang lebih baik ke depannya. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang cukup luas. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni menghadiri United for Wildlife Global Summit dan pertemuan tingkat tinggi menteri di Rio de Janeiro, Brazil dalam agenda COP30. Menteri Raja Antoni menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.
United for Wildlife Global Summit dan High Level Ministerial Round the Table adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dalam sambutannya bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025-2029. Tentu saja Pak Hasyim sebagai utusan khusus Presiden menyampaikan kepada seluruh delegasi dari dunia bahwa Indonesia bergabung dengan inisiatif yang diselenggarakan oleh teman-teman Brasil untuk bersama-sama memerangi perdagangan satwa liar secara internasional. Saya berharap dengan kerjasama antar negara ini, maka kita benar-benar dapat menghalang, mencegah agar satwa liar kita diperdagangkan secara ilegal, harimau, orangutan, dan lain sebagainya, berjualbelikan keluar. Itu lagi ya. Terkait tadi target hutan adat, Pak? Ya, alhamdulillah Indonesia diakui sebagai negara yang sangat peduli dengan hak-hak masyarakat adat. Dan kita diberikan panggung tadi secara resmi mengumumkan atas nama Presiden Prabowo Subianto. Saya tadi umumkan bahwa kita memiliki komitmen untuk memberikan hutan adat kepada seluas 1,4 hektar kepada seluruh masyarakat adat. Raja Juli juga menyerukan kerjasama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan serta perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Dari Rio, Brazil, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kebudayaan menghelat Sawala Budaya, sinergi penguatan diplomasi budaya Indonesia di Museum Nasional Jakarta. Bertempat di Museum Nasional Jakarta, Sawala Budaya digelar oleh Kementerian Kebudayaan bersama sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk memperkuat sinergi diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan pentingnya untuk memajukan kebudayaan sebagai soft power masa kini dengan menggunakan kemampuan mega diversity sebagai national treasure Indonesia. Tahu bahwa budaya ini adalah soft power. Sebagai soft power, saya kira sudah banyak digunakan, dipakai oleh negara-negara maju jauh lebih awal. Ya, Amerika Serikat itu dengan Hollywood sudah dari puluhan tahun lalu, mungkin udah hampir 100 tahun yang lalu. Kalau Korea itu memakai Korean Hallyu, Korean Waves. Nah, kita juga ke depan tentu dengan potensi budaya kita yang luar biasa ini, kita ingin menjadi Indonesian Waves dalam budaya. Jadi kita berharap ada rumah-rumah budaya Indonesia, semakin banyak negara semakin bagus. Tapi yang kita prioritaskan sekarang ada 11 dulu. Kemarin saya menghadap Presiden, kita mengatakan bahwa kita ingin membangun Indonesian Cultural Center juga di Afrika Selatan yang dinamakan untuk Syekh Yusuf. Dan beliau juga sangat mendukung, bahkan akan membantu gitu langsung. Kita buat yang cukup besar, ya, Indonesian Cultural Center Syekh Yusuf di Cape Town di Afrika Selatan. Tentu kita harapkan ya di Malaysia dan di negara-negara yang bapak-bapak dan ibu-ibu wakili, saya kira kita harapkan ada Indonesian Cultural Center. Sawala Budaya ini menjadi wahana utama untuk memperluas jejaring kerjasama antara Kemendikbud dengan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menyebut program makan bergizi gratis mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mencatat bahwa program makan bergizi gratis ini mendorong pertumbuhan permintaan domestik dan sektor peternakan serta memperkuat ketahanan pangan.
Program ini menjaga daya beli masyarakat dan memperluas rantai pasok protein hewani dengan sektor pertanian tumbuh 6,51% dan subsektor tanaman pangan naik 9,94% berkat produktivitas padi yang meningkat. Selain itu, industri pengolahan makanan dan juga minuman juga tumbuh 6,49%, sementara konsumsi rumah tangga ini naik 4,89%, didukung peningkatan transaksi digital e-commerce sebesar 6,19% termasuk oleh UMKM. Sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kebijakan fiskal dalam mendorong efektivitas belanja melalui pelaksanaan berbagai program seperti makan bergizi gratis. Adapun untuk pertanian, tumbuh didorong oleh adanya peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh sebesar 9,94%, ditopang oleh peningkatan luasan dan produktivitas padi, serta peternakan tumbuh 6,51%, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik, daging ayam dan telur ayam ras untuk mendukung program makan bergizi gratis. Stabilitas harga pangan dan permintaan domestik yang kuat menjaga momentum pemulihan ekonomi. MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga memperkuat rantai nilai ekonomi domestik dan juga mendukung pertumbuhan nasional yang lebih inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyerahkan 2 unit bus sekolah kepada Kementerian Sosial. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung operasional sekolah rakyat di Sleman dan Bantul, Yogyakarta. Acara penyerahan digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemenhub dan Kemensos. Kerjasama ini menguatkan sinergi dalam penanganan bidang sosial dan transportasi. Menhub Dudi Purwagandi menyebut penyediaan bus sekolah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin anak-anak di daerah memiliki akses pendidikan yang setara. Bahwa negara hadir untuk menjamin hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memperoleh akses pendidikan dan mobilitas transportasi yang layak. Insya Allah tahun depan jumlah bis yang akan kami berikan untuk sekolah rakyat akan kami tambah, Pak. Sinergi Kemenhub dan Kemensos diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hilang kendali, sebuah mobil terjun ke dalam aliran kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Insiden kecelakaan tersebut diduga sang pengemudi berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. Beginilah kondisi mobil SUV berwarna putih yang Minggu pagi tercebur ke dalam aliran kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat. Mobil ini ditinggal pengemudinya begitu saja saat terjadi insiden kecelakaan tunggal di lokasi. Menurut sejumlah saksi di lokasi, mobil yang dikemudikan seorang wanita ini melaju dari arah Jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora. Sesampainya di lokasi, mobil SUV ini hilang kendali menabrak trotoar hingga akhirnya terjun ke dalam kali. Diduga pengemudi dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol saat berkendara bersama sejumlah mobil milik rekan-rekannya. Terjun tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum bisa menjemput orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Mabok ya? Mabok. Korban sendiri apa berapa orang? Banyak. Dia naik mobilnya masing-masing. 4 orang, 4 mobil sih, 4 mobil. Teman-temannya di belakang, dia di depan. Korban berapa orang, Mbak? 1 orang. 1 orang ya? Cewek. Oh cewek. Iya. Terus minta tolong. Oh minta tolong. Terus? Udah gitu ditolongin. Udah gitu diangkatin dulu, lalu diikatin itunya. Oh gitu. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan mobil tersebut. Pengemudi berhasil selamat keluar dari dalam mobil sebelum terjun ke dalam kali. Kini kasus kecelakaan tunggal tersebut dalam penanganan polisi Unit Laka Lantas Jakarta Barat. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Deputi BPS Moh Edi Mahmud menyampaikan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak hingga Agustus 2025. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 5 November menyampaikan bahwa sektor pertanian,
perdagangan, dan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak hingga Agustus 2025 dengan peningkatan masing-masing 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,30 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Edi menjelaskan pada triwulan 3 2025, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada jasa pendidikan sebesar 10,59%, diikuti jasa perusahaan dan jasa lainnya sekitar 9,9%. Sementara industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan tetap menjadi kontributor utama produk domestik bruto. 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara 3 lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak dalam 1 tahun terakhir ini adalah lapangan usaha pertanian, kemudian akomodasi dan makan minum, serta lapangan usaha industri pengolahan. Total share keempat lapangan usaha tersebut mencapai sekitar 65,02% dari PDB. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2025, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,13%. Pertumbuhan ekonomi juga didorong sektor perdagangan, informasi, komunikasi, dan pertanian. Industri pengolahan naik 6,49%, terutama makanan minuman dan CPO. Proporsi pekerja formal meningkat menjadi 42,20%, sedangkan tingkat pengangguran turun ke 4,85%, menandakan pasar tenaga kerja semakin sehat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto minta Komisi Reformasi Polri lapor setiap 3 bulan. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki ini diminta bekerja taktis dan transparan. Jimli Asyidik, Ketua Komite Komisi Percepatan Reformasi Polri, mengatakan Prabowo memberi laporan secara periodik untuk kemudian mengambil keputusan. Jimli mengatakan Prabowo sangat responsif terhadap aspirasi rakyat, khususnya mengenai kepolisian. Bahkan, bukan hanya kepolisian, Prabowo juga ingin ada evaluasi semua kelembagaan yang telah dibangun setelah reformasi. Jimli melanjutkan, laporan yang dibuat Komisi Percepatan Reformasi Polri ini juga bukan hanya dalam bentuk perumusan. Untuk itu, komisi perlu mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik itu tokoh bangsa, aktivis, hingga YouTuber. Masukan dari berbagai pihak menjadi penting sebagai bentuk transparansi. Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Prabowo membentuk dan melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta Jumat lalu. Komisi terdiri atas 10 anggota. Adapun pembentukan komisi ini tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 122/P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Partai Gerindra mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Usulan ini menyoroti jasa besar keduanya dalam pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan juga penguatan demokrasi di Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia pada masa kepemimpinannya masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Sugiono di Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Sugiono menilai Soeharto berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional serta mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berbagai pencapaian seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, transmigrasi, hingga keberhasilan swasembada pangan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada masa itu Indonesia bahkan dikenal sebagai macan Asia karena kemajuan pesatnya di kawasan. Mendukung usulan untuk menjadikan Presiden kedua dan keempat, Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional, karena keduanya menurut kami merupakan pemimpin yang berhasil dan memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Republik Indonesia. Apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menempatkan Indonesia dalam posisi yang baik di percaturan politik dunia, saya kira merupakan hal-hal yang sangat mendukung untuk bisa menjadikan beliau-beliau sebagai pahlawan nasional. Semuanya manusia yang punya kemampuan dan batas kemampuan, semuanya manusia yang punya kelebihan dan kekurangan, tetapi secara utuh kita harus melihatnya bahwa apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita pada saat itu merupakan hal-hal yang dilakukan untuk memajukan dan mensejahterakan bangsanya, dan itu merupakan sebuah jasa yang besar. Seperti misalnya Pak Harto, pada saat kepemimpinan beliau kita merasakan satu stabilitas nasional yang mapan selama 30 tahun, pendidikan yang didapat, pendidikan mudah didapat, kemudian kita berhasil mencapai swasembada pangan yang merupakan juga bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia yang paling basic itu terpenuhi. Petani-petani bahagia, makmur, dan saya yakin sebagian besar lapisan pemimpin Indonesia saat ini juga merupakan orang-orang yang besar di dalam situasi kepemimpinan beliau dan merupakan hasil dari buah dan kerja keras beliau sebagai pemimpin pada saat itu. Sementara itu, Gus Dur dinilai berjasa besar menjaga persatuan bangsa di masa penuh gejolak pasca reformasi. Sugiono menyebut Gus Dur sebagai tokoh yang mengedepankan nilai demokrasi dan pluralisme yang dampaknya masih terasa hingga kini. Terkait penetapan pahlawan nasional tahun ini, Ketua Dewan Gelar Fadlizon telah melaporkan 40 nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk 24 nama prioritas hasil seleksi dan kajian mendalam oleh Dewan GTK. Situasi politik saat itu merupakan sosok yang bisa mempersatukan. Beliau seorang yang visioner, yang berpikir jauh ke depan, bagaimana bisa membangun dan menyatukan seluruh komponen masyarakat sehingga kesatuan negara Indonesia ini terjaga, yang kemudian dilanjutkan oleh presiden berikutnya, dan saya kira itu juga merupakan sebuah jasa besar dari seorang presiden saat ini. Namun intinya adalah bahwa kita memiliki adat, budaya, dan karakter yang seharusnya menghormati, menghargai, dan selalu mengingat jasa-jasa besar yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para orang-orang tua kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Batam Rempang Galang atau Barelang. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelatihan transmigran serta membangun ataupun pembangunan fasilitas permukiman dan ekonomi baru di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya ke Satuan Pemukiman Tanjung Banon, Menteri Iftitah meninjau langsung unit rumah transmigran dan berinteraksi dengan warga yang sudah bermukim. Rumah tipe 45 dengan pekarangan seluas 500 meter persegi ini menjadi contoh penempatan transmigran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, sudah tersedia 304 unit rumah transmigrasi di Tanjung Banon, serta 200 unit lainnya dalam proses pembangunan. Dari total 504 kepala keluarga, 227 sudah terdaftar sebagai transmigran dan 219 diantaranya telah menempati rumah baru. Untuk menunjang kesejahteraan warga, pemerintah menyalurkan perlengkapan rumah tangga, perabotan, hingga satu pangan selama 1 tahun. Oleh karena itu, yang kita ingin bukan hanya infrastruktur, tetapi juga manusianya. Nah, tadi saya juga cukup senang mendapatkan laporan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Tadi ibu-ibu luar biasa keriangannya karena kami sekarang ini sedang memberikan semacam pembekalan bagaimana mereka menggunakan lahan pekarangannya supaya lebih produktif. Karena Kementerian Transmigrasi itu sekarang objeknya yang akan ditransformasikan adalah satu lahan, yang kedua adalah manusianya. Warga mengaku puas dengan fasilitas dan pendampingan pemerintah. Mereka menilai program transmigrasi membuka kesempatan baru untuk hidup lebih sejahtera. Perasaan kami selama ini kami sangat senang karena kami mendapatkan fasilitas apa aja yang sudah dijanjikan BP dan pemerintah, dan sekarang pun masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang didukung dari pemerintah. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, kepada BP yang telah memfasilitasi kami. Kedepannya mungkin lebih maju untuk anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti. Ya saya harap lebih diperhatikan lagi, ya namanya kita orang tua semua mengharapkan yang baik. Melalui program transmigrasi yang berbasis pelatihan dan pemberdayaan, Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa pembangunan saat ini bukan hanya pemindahan penduduk, namun transformasi menuju masyarakat produktif dan sejahtera. Kawasan Barelang diharapkan menjadi model transmigrasi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai persentase ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Diketahui pada kuartal 3 tahun 2024 ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya dapat mendorong target 5,2%. Diharapkan dengan adanya stimulus yang dianggarkan oleh pemerintah dapat mendongkrak konsumsi di masyarakat. Selain Menko Airlangga, Kepala BPS Amalia Adninggar juga memberikan tanggapannya. Menurut Amalia, salah satu pendorong stabilnya persentase ekonomi kuartal 3 adalah ekspor yang tumbuh di atas 9%. Sebelumnya di kuartal 2 tumbuh negatif 1,38% dan di kuartal 3 tumbuh positif 5,49%. Kuartal 3 kan rata-rata memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Tapi itu kan... Ya memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Tadi sudah dirilis kan ya, tadi kan sudah 5,04, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9%, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah
sudah membalik positif dari kuartal kedua yang tumbuh negatif minus 1,38 di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh positif 5,49%. Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Informasi kami lanjutkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka Jakarta pada 7 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penyerahan surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar dalam memperkuat hubungan persahabatan serta kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Para duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan mewakili berbagai kawasan dunia. Dari Eropa, hadir perwakilan dari Polandia, Irlandia, Georgia, Spanyol, Jerman, dan Luxembourg. Sementara itu dari Timur Tengah terdapat perwakilan dari Kuwait dan Yaman, serta dari Asia Tengah diwakili oleh Turkmenistan. Selain itu turut menyerahkan surat kepercayaan duta besar dari Pakistan, Kepulauan Solomon, dan Meksiko. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin dan berharap kerjasama bilateral di berbagai bidang terus dapat diperkuat demi kesejahteraan masyarakat. Prosesi kenegaraan ini dilaksanakan sesuai tata protokol resmi dan menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk memperluas diplomasi serta mempererat kemitraan internasional. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menutup secara resmi TMMD reguler ke-126 di wilayah Kodim 0404 Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis 6 November 2025. Kasat menyampaikan bahwa kegiatan TMMD merupakan bentuk nyata kontribusi TNI dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Melalui TMMD, TNI tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pelaksanaan TMMD juga merupakan implementasi strategis dari kehadiran negara untuk rakyat melalui TNI. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan TMMD yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Satgas TMMD telah melaksanakan program membangun fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik telah dilaksanakan secara serentak di 50 kabupaten kota, diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur jalan, pembuatan sarana dan prasarana lingkungan, serta fasilitas umum dan renovasi rumah tidak layak huni. Kasat menjelaskan bahwa kegiatan TMMD telah memberikan dampak positif yang nyata, baik melalui pembangunan sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, maupun kegiatan non-fisik seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari infrastruktur yang terbangun, tetapi juga dari meningkatnya semangat gotong royong dan kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Bupati Muara Enim Edison menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada TNI AD atas kontribusinya melalui TMMD yang telah membantu mempercepat pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun lewat TMMD menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Usai upacara penutupan, Kasat berkesempatan meninjau langsung hasil kegiatan TMMD ke-126 di wilayah Kodim 0404 Muara Enim menggunakan motor trail.
Ia juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga sekitar sebagai wujud kepedulian TNI AD terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Kasat dalam penutupan TMMD ini menjadi penegasan bahwa TNI Angkatan Darat akan terus berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan kemandirian dan kemakmuran masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival, sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival, sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Indramayu yang bertujuan memperkenalkan potensi daerah melalui pengalaman kuliner dan budaya yang dikemas secara berkelas. Acara pembukaan berlangsung pada 6 November 2025 di Ruang Timur Hotel Borobudur, Jakarta, di mana festival ini akan berlangsung hingga 20 November 2025. Discover Mango Festival digelar guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan serta mendorong potensi pertanian lokal agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Pembukaan festival turut dihadiri oleh Bupati Indramayu, Luki Hakim, serta dimeriahkan dengan penampilan tari topeng Panji dan tari kreasi eksotika Wasra Gedong Gincu yang menggambarkan kekayaan budaya Indramayu. Bagi kami ini suatu hal yang luar biasa, dan saya sudah lihat tadi menu-menunya disajikan yang nggak kepikiran selama ini. Mangga kita bisa dibikin seperti ini ya, seperti itu ya. Artinya kearifan lokal di Indramayu yang bisa go internasional. Kami tahu bahwa Hotel Borobudur ini memiliki banyak relasi tamu-tamu dari kalangan high-end, dan gimana caranya mempertemukan antara mangga Indramayu dengan kalangan high-end. Saya punya cita-cita berharap bahwa mangga Indramayu ini bisa dimakan oleh Raja Arab, Raja Saudi, atau mungkin Emir dari Dubai, ataupun dari duta besar mana. Nah, ketemunya di mana? Susah kalau saya harus kirim satu-satu ke mereka. Nah, di sini tempat berkumpul. Dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan, yaitu program pemerintah pada sektor ekonomi kreatif, kuliner, kebudayaan, dan kesenian. Selama 2 minggu, tanggal 6 sampai 20 November, kami dari Hotel Borobudur melalui area ruang publik yang ada, salah satunya dengan restoran-restoran yang ada di Hotel Borobudur Jakarta, kami menyajikan beragam menu-menu sajian yang sangat unik, yaitu di mana selama 2 minggu ini kami mengangkat Indramayu Mango Festival, yang mana kita tahu bahwa mangga Indramayu menjadi salah satu ikon dari daerah di Indramayu, dan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami untuk membantu mempromosikan ikon-ikon kebudayaan daerah, khususnya salah satunya kuliner, untuk bisa dikenal oleh tamu-tamu di Jakarta, tidak hanya tamu-tamu domestik maupun juga mancanegara. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Petang edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.